Jokowi bangun bendungan dengan 1,76 triliun rupiah. Anies buang triliunan untuk Formula E. Artikel ini ditulis oleh Panjatha di sior.com. Kemarin, Kamis 2 September 2021, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Di sana, Kepala Negara meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat dan anak-anak sekolah. Namun, yang lebih khusus dalam kunjungan kali ini adalah peresmian bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu. Tapi harap dicatat baik-baik, supaya tidak ada yang baper duluan. Proyek ini dimulai pada tahun 2016, atau di masa pemerintahan Jokowi. So, tidak ada istilah mangkrak di sini. Jokowi sendiri mengatakan bahwa bendungan yang sudah siap difungsikan ini menelan biaya 1,78 triliun. Sekali lagi, 1,78 triliun. Bahkan Presiden 2 kali mengucapkan soal angka itu, sebab memang bukan jumlah yang sedikit. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dengan luas genangan 800 hektar. Uang sejumlah 1,78 triliun rupiah itu jelas sangat besar. Namun penggunaannya juga sepadan, sebab memberikan dampak manfaat yang sangat besar bagi jutaan masyarakat Lampung, khususnya yang ada di daerah-daerah sekitar bendungan Wai Sekampung. Bendungan Wai Sekampung utamanya untuk irigasi, namun juga sebagai sumber air baku, pengendalian banjir, pun untuk membangkit listrik. Bendungan yang mampu mengairi 55.000 hektar daerah irigasi existing dan 17.500 hektar daerah irigasi baru dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik 5,4 megawatt. Bicara soal uang sebesar triliunan rupiah, kita cari ingat dengan Formula E yang juga berpotensi menelan uang rakyat sebesar triliunan rupiah. Hanya saja bedanya jauh. Bendungan Wai Sekampung 1,78 triliun rupiah memiliki banyak fungsi untuk masyarakat luas dan untuk waktu yang sangat panjang dan bergenerasi. Sedangkan Formula E yang juga menghabiskan uang rakyat sebesar ratusan miliar rupiah dan bahkan berpotensi menyentuh angka triliunan hanya menguap dalam waktu beberapa hari saja. Yang lebih sial, uang sebesar itu malah dibawa orang-orang asing ke luar negeri. Andai kata nanti balapan Formula E jadi dilangsungkan, apa kira-kira akan diperoleh masyarakat warga DKI Jakarta? Tontonan menarik sesaat? Mungkin saja. Tetapi tidak akan ada warga Jakarta yang lantas bisa memainkannya, bukan? Sebab mana mungkin masyarakat kita bisa membeli satu unit mobil balap model paling mutakhir itu untuk jadi mainan? Beda sekali dengan sepak bola atau bulu tangkis. Anak-anak yang termotivasi menyaksikan klub hebat bertanding di Jakarta misalnya, besoknya langsung bisa memainkan si kulit bundar itu ramai-ramai di lapangan kosong. Jika serius dan memang berbakat, bukan tidak mungkin ada anak yang akhirnya direkrut jadi cikal bakal pemain timnas PSSI. Atau tidak tertutup kemungkinan anak berbakat bagus itu diincar oleh klub-klub elit negeri, semacam Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya, dan sebagainya. Dengan demikian, kans untuk dilirik klub-klub besar luar negeri yang berbasis di Asia Tenggara atau bahkan Eropa akan terbuka. Atau bulu tangkis yang baru saja menorehkan prestasi yang membanggakan di Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu. Usai perhelatan internasional itu, demam bulu tangkis langsung kambuh. Pada sebagian besar warga masyarakat, mudah ditemui warga yang bermain bulu tangkis di kediaman masing-masing. Atau anak-anak dan remaja ada yang sengaja berlatih rutin cabang olahraga yang sebenarnya sederhana ini. Modalnya cuma raket, shuttlecock, mau main di gang rumah juga bisa, jadi mengasihkan. Atau kalau mau ingin lebih serius boleh pakai net dan sebagainya. Dari ribuan anak-anak atau remaja yang kini giat bermain atau berlatih bulu tangkis, bukan tidak mungkin ada yang bisa dijadikan bibit unggul. Dilatih secara lebih terarah dan profesional hingga suatu ketika nanti layak diterjunkan di ajang-ajang besar. Tetapi, olahraga balapan semacam Formula E, apa yang akan didapat oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta nantinya? Paling juga anak cucu si Kaplin yang kaya raya itu bisa langsung membeli beberapa unit mobil balap itu, lalu dimainkan untuk iseng. Sementara warga yang tidak mampu membeli mobil balap, namun punya mobil di rumah, mungkin saja akan menjadikan mobil miliknya untuk balapan di arena trek-trekan liar. Ini membahayakan sekali,
Jadi memang tidak ada ruang bagi acara balap mobil semacam Formula E di negeri ini. Maka tuntutan banyak pihak agar acara ini ditiadakan, terlebih lagi waktu yang sangat tidak kondusif seperti musim pandemi ini. Namun yang paling urgen adalah soal uang yang digunakan untuk kegiatan yang tidak berguna bagi banyak orang tersebut. Lebih mengenaskan lagi ketika Gubernur Anies malah meminjam duit ke pusat sebesar belasan triliun rupiah, yang katanya untuk menopang perekonomian daerah yang terbelit pandemi. Tapi menjadi bingung kemana uang itu digunakan. Sebab Gubernur malah meminta-minta bantuan donasi dari kedubes-kedubes asing di Jakarta. Dana itu katanya untuk membeli gayung, ember, alat-alat ngepel, dan sebagainya. Untuk ditaruh pada gedung-gedung yang akan dijadikan rumah sakit sementara penderita COVID-19. Ini blunder yang kesekian dilakukan Anies. Tapi yang kali ini sangat bodoh, sampai Kemenlu turun tangan agar surat-surat permohonan donasi itu ditarik. Tapi kontroversi Gubernur tidak berhenti sampai di situ. Dia menegaskan tetap menggelar Formula E pada tahun depan. Oknum ini alih-alih berupaya menarik supaya dana yang sudah disetorkan ke penyelenggara ditarik. Namun keputusannya ini berpotensi membuang uang rakyat lagi untuk keperluan-keperluan lainnya nanti. Miris, sementara Presiden Jokowi memanfaatkan uang rakyat untuk sesuatu yang bermanfaat bagi jutaan orang, dan dari generasi ke generasi. Gubernur malah membuang-buang uang rakyat hingga triliunan rupiah. Pantaslah dia sebut gubernur terbodoh oleh Google.